Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, dalam sebuah ayat, potongan ayat di surah Hud di ayat 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Maka istiqomahlah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Maka istiqomahlah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Istiqomahlah, apa itu istiqomah? Istiqomah itu adalah seseorang itu tetap berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah itu adalah sikap konsisten dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan istiqomah. Fastaqim kama umirt. Maka beristiqomahlah kamu pada jalan yang benar, kama umirt, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Ini adalah perintah untuk beristiqomah. Kepada siapa perintah ini ditujukan? Jawabannya adalah bahwa perintah ini ditujukan kepada Rasulullah SAW. Meski perintah ini ditujukan kepada Rasulullah SAW, tidak berarti bahwa hal ini hanya berlaku untuk beliau saja. Karenanya hal ini juga berlaku untuk kita semuanya sebagai umat beliau. Jadi fastaqim kama umirt, beristiqomahlah kamu, tetaplah kamu berada pada jalan yang benar sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Ini adalah perintah kepada beliau, juga perintah kepada kita sebagai umatnya agar kita beristiqomah. Hal demikian ini karena tidak ada hal yang menunjukkan kekhususan bahwa perintah ini khusus untuk beliau SAW saja. Karenanya perintah ini bersifat umum. Kecuali apabila ada perintah, ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah ini berlaku hanya untuk beliau saja, maka ketika itu berarti bahwa hal itu berlaku untuk beliau saja. Sementara dalam hal ini tidak demikian halnya. Ini adalah sebuah kaidah yang patut untuk dimengerti, karena banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran itu perintah yang bersifat umum, namun zahir dari perintah itu tertuju kepada beliau SAW. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diperintahkan, atau Nabi SAW diperintahkan untuk beristiqomah, maka demikian pula kita diperintahkan untuk beristiqomah. Lalu apa wujudnya? Karena tadi kita katakan istiqomah itu merupakan keberadaan seorang tetap berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan istiqomah bila mana seorang itu tidak melakukan perubahan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak menambahi, kemudian juga tidak mengurangi. Karena ketika menambahi atau mengurangi berarti seorang tidak berada tetap dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara menambahi terhadap syariat Allah atau menguranginya, ini adalah merupakan hal yang diseru oleh hawa nafsu,
Karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi SAW untuk kemudian mengikuti keinginan orang-orang kafir Quraisy yang menginginkan untuk menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Asy-Syura ayat 15, Allah mengatakan wastaqim kama umirt wa la tattabi ahwa'ahum. Maka istiqomalah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka yang akan apa? Menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca hadis Nabi SAW, maka kita juga akan dapati bahwa Rasulullah SAW juga memerintahkan agar kita beristiqomah, agar kita beristiqomah. Jadi perintah istiqomah itu tidak hanya diperintahkan oleh Allah, tetapi juga diperintahkan oleh Rasulnya, karena Rasulnya juga bertugas untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu di antara syariat tersebut adalah agar kita istiqomah, tetap berada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita lihat misalnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat mulia Abu Amr. Ada juga yang mengatakan Abu Amrah, Abu Amr atau Abu Amrah, yaitu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala. Sufyan bin Abdullah ini, Abu Amr atau Abu Amrah ini pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkataan yang aku tidak akan bertanya lagi, tidak akan menanyakannya kepada siapapun selain Anda. Apa jawab Rasulullah SAW? Beliau mengatakan kepada Abu Amrah ini, Sufyan bin Abdullah ini, qul amantu billahi tsumma istaqim. Ucapkanlah olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Beristiqomahlah. Ini sebuah perintah yang jelas dan gamblang, menunjukkan bahwa istiqomah ini juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya, sekalipun perintah dalam hadis ini ditujukan kepada sahabat mulia Sufyan bin Abdullah, Abu Amr Sufyan bin Abdullah ini. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sabda beliau kepada Abu Amrah ini. Beliau mengatakan qul amantu, ucapkanlah aku beriman. Apakah sekedar ucapan aku beriman? Tidak demikian. Jadi yang dimaksud dengan hal ini bukan sekedar seorang itu mengucapkan dengan lisan, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena ada sebagian orang atau banyak orang yang juga mengatakan dengan perkataan yang semisal, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Padahal sejatinya mereka tidak beriman. Oleh karenanya yang dimaksud dengan ucapan beliau ini kepada Abu Amrah ini, qul amantu, katakanlah, ucapkanlah aku beriman, tidak sekedar ucapan lisan, tetapi ucapan itu muncul setelah adanya keyakinan dalam hati seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tidak cukup keimanan itu hanya sekedar ucapan lisan. Begitu juga ucapan itu, keimanan itu tidak cukup hanya diyakini dalam hati. Dia harus terdapat dua unsur ini, yaitu keyakinan yang ada dalam hati itu yang berupa keimanan itu ya juga diucapkan atau diucapkan dengan lisannya. Ya. Coba kita perhatikan, ada sebuah hadis yang menunjukkan hal ini, yaitu bahwa keimanan itu haruslah diucapkan dan juga harus diyakini. Diucapkan dengan lisan, juga harus diyakini dengan hati. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, ketika beliau SAW menyeru manusia kepada Islam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam Sahihnya, begitu juga Al-Baihaqi, kemudian Al-Hakim, beliau mengatakan, menyeru manusia, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Niscaya kalian akan beruntung. Qulu, ya, perhatikan ucapan beliau SAW, qulu, ucapkanlah oleh kalian, ya, yaitu diucapkan dengan lisan kalian, la ilaha illallah tuflihu, tidak ada sembahan selain Allah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, niscaya kalian beruntung. Ini setelah mereka berkeyakinan, atau ucapan tersebut haruslah diiringi dengan keyakinan yang mantap di dalam hati, tidak ada keraguan di dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, disembah, dipertuhankan, ya, oleh seorang yang telah mengaku dirinya beriman, ya. Kemudian beliau mengatakan, amantu billah, qulu amantu billah, aku beriman, qul amantu billah, ya, kepada Abu Amrah tadi, katakanlah aku beriman kepada Allah, ya. Beriman kepada Allah ini tentu banyak aspeknya, ya. Seperti misalnya seorang itu beriman, mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kemudian Allah juga memiliki sifat rububiyah, mencipta, memberikan rezeki, mengatur, ya, dan seterusnya. Begitu juga seorang harus mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi dalam la ilaha illallah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Selainnya tidak demikian, ya. Kemudian juga mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang indah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat, ya, yang tinggi. Ini kesemuanya harus diimani oleh orang yang mengatakan amantu billah. Dia percaya adanya Allah, bahwa Allah memiliki sifat dan nama-nama. Allah mencipta, Allah mengatur, Allah yang memberikan rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang layak untuk diibadahi dengan benar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah meyakini prinsip-prinsip ini di dalam hati, maka hendaklah kita, ya, beristiqomah, ya, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita tidak boleh melampaui batas, ya.
Kita tidak boleh melampaui batas, kita tidak boleh melenceng ya dari ketentuan ini, baik ke kanan ataupun ke kiri ya. Kita tidak boleh demikian ya. Jadi hendaklah kita istiqomah di dalam agama ini, beristiqomah di atas persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah ya. Yang demikian ini diwujudkan dalam bentuk apa? Itu diwujudkan dalam bentuk mengikhlaskan, yang memurnikan ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan segala aktivitas ketaatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berusaha mengikuti ya, mengikuti siapa? Mengikuti Rasulnya SAW, karena beliaulah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak syariat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita beristiqomah di dalamnya, seperti sholat, seperti zakat ya, puasa, haji, dan banyak lagi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang hendaklah kita beristiqomah di dalamnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Qul amantu billahi thumma. Qul amantu billahi thumma. Ucapkanlah aku beriman kepada Allah kemudian. Ini bagian yang menunjukkan bahwa istiqomah itu tidak akan ada kecuali setelah adanya keimanan. Seorang itu meyakini, terpatri dalam hatinya, barulah kemudian keistiqomahan itu akan ada ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa termasuk syariat atau termasuk syarat daripada amal soleh, yakni maksudnya termasuk syarat keabsahan amal soleh dan diterimanya amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu manakala amal solehnya tersebut dibangun di atas keimanan yang benar ya. Karenanya bila kemudian seorang hamba dia melakukan amal soleh yang zahirnya itu sesuai dengan syariat, namun ternyata hatinya misalnya adalah rusak ya. Hatinya penuh dengan keraguan, atau bahkan hatinya mengingkari, mendustakan apa yang dia lakukan ya. Maka amal yang demikian ini tidak akan memberikan faidah, manfaat kepada pelakunya. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa termasuk syarat sah ya, dan diterimanya ibadah itu adalah agar orang yang melakukan amal soleh itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia ya, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulnya SAW, apa yang dituntunkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada faedah yang berharga dari ungkapan beliau SAW, jawaban beliau SAW kepada Abu Amrah ini, bahwa seorang yang melakukan amal soleh, atau ketika seorang hamba dia melakukan amal soleh, hendaklah dia merasa menyadari bahwa amal soleh yang dilakukannya itu semata-mata adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah ia melakukan
amal soleh tersebut dengan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun harus sadar bahwa amal soleh yang bisa dilakukannya itu adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu tidak akan bisa untuk beristiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, ihdinas sirata al-mustaqim. Ihdinas sirata al-mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ungkapan iyyaka na'bud ini memberikan petunjuk bahwa melakukan amal itu haruslah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ketaatan itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in ini mengisyaratkan bahwa melakukan amal atau dapatnya seorang hamba itu melakukan amal karena adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas shiratal mustaqim, ya. Ini menunjukkan bahwa melakukan sesuatu itu, melakukan amal itu haruslah sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, haruslah sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Oleh karenanya kita katakan bahwa yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus itu dalam ayat yang mulia ini adalah apa? Adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itulah yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu. Ya. Kita meminta kepada Allah agar kita ditunjukkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, lalu kemudian kita bisa menempuh jalan tersebut, ya, mengambil petunjuk jalan tersebut. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kiranya yang bisa ingin kita sebutkan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirt. Begitu juga sabda Nabi sallallahu pada sahabat mulia Abu Amrah ini, yaitu qul amantu billahi tsumma istaqim. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.